Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Firliana Hafiza. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabila Nurul Irmanda. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kristiva Limbong. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuki Mindor Sidabutar. Halo, aku Diva Fariha. Halo semuanya, nama saya Faradila Azahra. Hai, perkenalkan nama aku Jessica. Hai, aku Aldo Nugroho Nasution. Halo semuanya, nama saya Tirta Disurya. Halo, perkenalkan nama saya Alif Markotera Zain. Halo teman-teman, di sini akan ada Kristiva, Sabila, dan saya sendiri yaitu Alif yang akan mengajak kalian belajar sedikit tentang sistem reproduksi dan nyeri haid pada perempuan. Teman-teman pernah nggak mengalami nyeri pada saat haid? Kira-kira nyeri haid itu normal atau bahaya ya? Sebelum kita cari tahu, kenalan dulu yuk dengan anatomi sistem reproduksi perempuan. Nah, sistem reproduksi pada wanita tidak hanya terdiri dari rahim dan vagina aja loh, tapi juga ada ovarium, uterus, dan tuba falopi yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan alat reproduksi yang akan menghasilkan sel telur atau biasa kita kenal dengan ovum. Yang kedua ada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim atau uterus. Yang ketiga ada uterus. Uterus merupakan tempat implantasi ovum yang telah dibuahi serta tempat perkembangan janin. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Dan yang terakhir serviks itu sendiri. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Biasanya serviks memproduksi lendir atau mukus. Seperti yang kita ketahui, saat memasuki masa remaja, setiap perempuan akan mengalami menstruasi. Meski sudah dialami sejak masih remaja, nyatanya tidak semua perempuan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh selama siklus menstruasi terjadi. Siklus menstruasi sendiri terbagi menjadi 4 fase, diantaranya fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi adalah fase di mana endometrium atau rongga rahim akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dan rata-rata berlangsung selama 4 hingga 6 hari. Selanjutnya adalah fase folikuler, di mana ovarium akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Yang selanjutnya adalah fase ovulasi. Pada fase ovulasi, sel telur akan dilepaskan untuk dibuahi. Kemudian, sel telur yang telah matang akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Fase luteal, yaitu fase yang terakhir, adalah fase di mana folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur dan membentuk korpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Mari dilanjut di bagian 3. Selama menstruasi, otot-otot rahim wanita akan berkontraksi dan menimbulkan rasa nyeri. Teman-teman pernah merasa nyeri saat haid? Nyerinya terasa terus-menerus atau cepat hilang? Atau sudah tahu penyebab dari nyeri haid tersebut itu apa? Nyeri haid atau dysmenorrhea adalah nyeri yang terjadi pada saat 3 hari pertama haid atau menstruasi. Ditandai dengan nyeri atau kram di daerah perut bagian bawah. Nyeri ini terjadi karena adanya kontraksi uterus atau rahim untuk meluruhkan endometrium atau dinding rahim yang tidak dibuat. Nyeri haid ini dapat terasa ringan, tapi ada juga yang sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Keluhan-keluhan yang biasanya dirasakan adalah pusing, perut kembung, mual, dan muntah serta diare. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau nyeri haid sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis loh. Nah, bener banget. Nyeri haid terbagi menjadi nyeri haid fisiologis dan nyeri haid patologis.
Mau tahu bedanya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada nyeri head fisiologis atau dalam istilah medis dikenal dengan dysmenorrhea fisiologis, merupakan nyeri head yang tidak didasari oleh penyakit organ reproduksi. Biasanya terjadi pada 6 hingga 12 bulan dari fase haid pertama pada wanita remaja di awal usia 14 tahun. Nyeri terasa ketika sebelum menstruasi dan akan berlanjut selama 1-2 hari fase pertama menstruasi. Saat beranjak dewasa, khususnya setelah kehamilan, rasa nyeri pun cenderung berkurang. Keluhan yang dirasakan biasanya nyeri pada pinggul, punggung, sakit kepala, diare, serta mual muntah. Nah, selanjutnya nyeri head patologis atau dysmenorrhea patologis merupakan nyeri head yang disebabkan adanya penyakit pada organ reproduksi seperti endometriosis atau kista ovarium. Nyeri yang dirasakan tidak hanya selama menstruasi, namun sebelum dan sesudah fase menstruasi. Biasanya terjadi pada wanita di atas usia 30 tahun. Gejala yang dialami wanita dengan nyeri head patologis yaitu siklus menstruasinya tidak teratur dan darah yang keluar saat menstruasi cenderung berlebihan. Pada wanita yang sudah menikah, akan terasa nyeri saat berhubungan seksual dan adanya keluhan mengenai kesuburan. Keluhan lain seperti nyeri saat buang air kecil dan kram perut yang lama. Nah, setelah berkenalan dengan dysmenorrhea, saatnya kita mengetahui apa itu adenomiosis. Yuk kita simak. Ya, saya Dr. Ruswana Anwar, saat ini bekerja di Departemen Obstetri dan Ginekologi atau bagian kebidanan dan penyakit kandungan di Hasan Sadikin. Ingin menerangkan mengenai adenomiosis. Jadi adenomiosis ini adalah salah satu keluhan yang sering didapatkan pada wanita usia reproduksi pada usia antara 20 sampai 40 tahun, dan ini merupakan penyakit yang sering kami temukan terutama oleh ahli kebidanan bidang fertilitas. Jadi ada pasangan yang ingin hamil, tetapi setelah 1 tahun menikah belum mempunyai keturunan. Sebenarnya penyakit ini dimulai sejak remaja, jadi mungkin sejak umur antara setelah haid berlangsung antara 11-16 tahun, dan dimulai dengan tanda adanya nyeri haid. Nyeri haid yang normal adalah kalau haidnya itu berlangsung sebelum 1-2 hari sebelum haid dan berlangsung tidak lebih dari hari kedua saat haid berlangsung. Di hari ketiga biasanya tidak ada nyeri haid lagi. Tetapi perlu diwaspadai kalau ada nyeri haid yang masih terjadi pada hari ketiga, apalagi hari keempat, hari kelima, itu menandakan ada suatu penyakit penyerta yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter ahli kebidanan. Nyeri haid yang normal itu biasanya hanya 1-2 hari karena adanya peningkatan kontraksi rahim, dan dari segi bidang kedokteran ditemukan adanya zat prostaglandin yang meningkat saat haid. Tetapi setelah haid berlangsung, hari pertama, hari kedua, sebagian besar dinding rahim akan luruh, maka nyeri haidnya akan berkurang dan tidak dirasakan nyeri haid lagi. Nyeri haid yang normal dirasakan mulai dari perut bawah sampai ke paha bagian dalam, atau kadang-kadang disertai dengan penyebaran ke pinggang. Nah, pada nyeri haid yang abnormal, yang patologis, itu ada 3 yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah mioma uteri, yang kedua adanya endometriosis, yang ketiga adalah adenomiosis. Kalau pada mioma uteri
Keluhan utamanya haidnya memanjang, nyeri, mules, dan pada USG kita akan melihat adanya benjolan massa terpisah di dalam kamar rahim yang menyebabkan kontraksi terganjal dan wanita akan mengeluh nyeri haid yang lebih lama sampai hari ketiga. Dan dengan USG, dengan pemeriksaan kandungan, kita akan bisa menilai adanya mioma uteri tersebut. Nah, pada endometriosis ini adalah suatu penyakit juga yang sering ditemukan pada wanita usia subur antara 20 sampai 40 tahun. Sama 1 tahun setelah menikah belum hamil juga, dan terdapat nyeri progresif. Artinya di bulan ini dibanding bulan depan, dibanding bulan-bulan berikutnya, nyerinya akan bertambah lama dan intensitasnya bertambah berat. Untuk itu biasanya dokter akan memeriksa adanya kelainan tersebut dengan USG dan atau dilakukan pemeriksaan pencitraan lain seperti MRI atau dengan laparoskopi. Nah, khusus untuk adenomiosis ini adalah suatu kelainan nyeri pelvik, nyeri di dalam rongga kandungan yang diakibatkan oleh adanya massa. Massa ini tumbuh di otot rahim, dan massa ini makin membesar seiring dengan berjalannya waktu. Tapi berbeda dengan miom, dia akan menyebabkan nyeri yang progresif, dan wanita akan mengeluh 2 keluhan, yaitu nyeri yang makin memberat dan juga kesulitan hamil. Untuk itu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan baik dengan anamnesa cerita penyakit yang lebih teliti, sejak kapan timbulnya, berapa lama nyeri haidnya, kalau lewat 3 hari udah diwaspadai, dan apakah makin memberat sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, untuk itu dokter akan melakukan pemeriksaan kandungan dan juga pemeriksaan penunjang seperti USG, dan bila ditemukan adanya adenomiosis, ya, itu harus kita obati, kita terapi supaya nyerinya tidak makin memberat, penyakitnya tidak bertambah membesar, bertambah progresif, bertambah memberat, dan nyerinya berkurang. Keinginan untuk bisa hamil kalau sudah berkeluarga itu akan mudah dikelola. Ada obat-obat yang digunakan oleh dokter kandungan di Indonesia, demikian juga di luar negeri, dan obat-obat itu berfungsi untuk menghilangkan nyeri dan juga sebagai obat untuk meningkatkan peluang terjadinya kesuburan, yaitu obat-obat penumbuh indung telur. Nah, penyakit ini baik adenomiosis, endometriosis, dan miom itu harus diantisipasi sejak remaja. Jadi kalau nyeri haidnya lebih dari 3 hari masih terasa nyerinya makin memberat seiring waktu, nyerinya kadang-kadang setelah haidnya banyak masih ada coklat sampai lewat 7 hari. Karena haid normal itu antara 3 sampai 7 hari saja, dan jumlah darah yang ada di pembalut itu mungkin hanya diganti pagi dan sore. Tetapi kalau haidnya sampai mengganggu aktivitas siang hari harus mengganti pembalut, nyerinya bertambah berat, tidak bisa bekerja atau bersekolah, di rumah hanya bisa duduk atau berbaring saja, dan kadang-kadang dengan pemberian obat-obat penghilang nyeri yang biasa didapatkan di toko obat biasa masih nyeri, itu harus waspadai adanya adenomiosis. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk kewaspadaan mengenai adenomiosis ini. Terima kasih. Mengapa sih adenomiosis harus diwaspadai? Adenomiosis merupakan kondisi yang terjadi ketika lapisan permukaan rongga rahim atau endometrium tumbuh di dalam dinding otot rahim yang disebut myometrium. Dalam kondisi normal, seharusnya jaringan endometrium hanya melapisi permukaan rongga rahim.
Biasanya di mana sih adenomiosis ini ditemukan? Adenomiosis dapat ditemukan pada bagian rahim, tepatnya di dalam jaringan otot rahim yang dapat menyebabkan pembengkakan, sehingga rahim menjadi lebih besar dan nyeri serta pendarahan karena adanya luka pada otot rahim. Kira-kira penyebab adenomiosis itu apa aja sih, Bill? Penyebab adenomiosis sendiri masih belum dapat dipastikan. Namun, pertumbuhannya tergantung pada hormon estrogen pada masing-masing perempuan, dan para ahli telah menemukan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memicu adenomiosis. Antara lain, pernah melakukan operasi pada rahim yang menyebabkan adanya sayatan rahim dan adanya peradangan pada rahim. Kemudian, siapa sih yang lebih beresiko mengalami adenomiosis? Adenomiosis sudah ditemukan pada remaja, tetapi biasanya terjadi pada perempuan berusia antara 35 sampai 50 tahun yang memiliki riwayat setidaknya pernah mengandung sebanyak 1 kali, mengalami endometriosis atau fibroid rahim. Berapa banyak ya kejadiannya di Indonesia? Dalam penelitiannya, Rajudin dan Jacob pada tahun 2008 menyatakan selama 3 tahun terakhir ditangani sebanyak 1.619 kasus infertilitas atau ketidaksuburan yang diantaranya terdapat 66 kasus adenomiosis yang didiagnosis dengan USG transvaginal. Yuk kita perhatikan gejala yang timbul. Gejala yang timbul dapat dilihat dengan adanya pertama, keluaran darah haid berlebihan atau dikenal dengan istilah menorrhagia. Kedua, nyeri panggul kronis, dan yang terakhir ada dysmenorrhea. Setelah mempelajari anatomi sampai gejala dari nyeri haid, sekarang kita mau kasih tips dan trik buat teman-teman dalam mengelola nyeri haid. Oke, ada poin pertama yaitu siap sedia air minum. Walau air minum tidak dapat mengurangi rasa kram, tetapi air minum dapat mengatasi perut kembung yang memperberat kram tersebut. Kedua, kompres hangat dan pijat area yang sakit. Hal ini akan membuat kamu merasa rileks dan meredakan rasa sakit. Selanjutnya, konsumsi obat pereda sakit. Kalau rasa sakit sudah tidak tertahankan, kamu dapat mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol, dan ingat baca aturan pakainya ya. Wah, nampaknya pembahasan kita sudah selesai nih. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami mengenai nyeri haid? Ingat ya, nyeri haid dapat terjadi pada hampir semua perempuan. Kalau kamu merasakan nyeri haid yang berkepanjangan, segera konsultasikan pada dokter. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.